Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ketiga membahas soal KSM 2002 dan sejenisnya. Selagi nunggu peserta yang lain, oke, gimana nih kabar adik-adik sekalian? Nah, kabar anak-anak sekalian gimana, makin sudah semakin dekat ya hari perlombaannya. Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang kita akan masuk soal yang nomor statistik agak panjang, habis ini adalah statistik. Nomor 10 dulu ya. Oke, kita coba bahas nomor 10. Nah, selagi nunggu teman-teman yang lain masuk, nah adik-adik bisa coba dulu nomor 10 ya. Di sini apakah ada nomor 10? Oh, ada. Nah, dicoba dulu. Oh, ini latihan. Ini dulu ya. Nah, nomor 10. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam. Gimana Fakih? Oke. Ada yang sudah menjawab, ada yang sudah mencari nomor 10 atau pusing soalnya. Sudah kira-kira nak nomor 10 itu nak. Kalau bingung ketik bahas biar langsung kita bahas ya. Pak, punya saya belum kedengaran dari min 6. Oke, tes 1 2. Mungkin karena Pak Mulyanya nih belum bersuara. Tes 1 2 dicoba. Nah, sudah kedengaran? Tes tes. Dah, sudah. Oke, alhamdulillah. Bahas ya. Oke, bahas. Mari kita bahas soal. Nah, ketika soalnya sudah 15 ke atas, rata-rata soalnya butuh waktu yang lumayan panjang ya. Oke, ini Pak Mulya copy dulu lah ke bahan yang lain, karena sepertinya coret-coretannya nggak muat. Oke, kita bahas ya. Ini dia, nomor 10. Oke, Arif menggambar beberapa lingkaran. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, nak, Arif itu dia sedang membuat beberapa lingkaran. Nah, arti beberapa ini kita nggak tahu, ya nak. Dia buat lingkarannya apakah 2, 3, 10. Nah, karena bahasanya beberapa. Ya, Arif menggambar beberapa lingkaran dengan diameternya adalah bilangan asli. Dalam lingkaran, nah ya, mana itu diameter? Oke, ini diameter ya.
yang membagi dua buah lingkaran sama besar. Nah, jadi Arif menggambar beberapa lingkaran dengan diameternya bilangan asli. Nah, apa itu bilangan asli, Pak Mulya? Bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai akhir hayat, gitu ya. Rehan, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rehan. Gimana Rehan, sehat? Oke, lanjut ya. Nah, Arif memulai dengan menggambar lingkaran dengan diameternya 1. Oh, berarti Arif tadi, nah, dia mulai menggambar lingkaran dengan diameternya 1. Kita bilanglah diameternya itu satuan. Bisakah 1 senti mungkin ya. Kalau menggambar kan nggak mungkin meter ya, karena nanti terlalu besar. Kemudian 2. Nah, jadi kalau dibuat 2, lingkarannya itu lebih besar. Anggap aja nih lingkaran. Ini 2. Terus lebih besar lagi, nak. Ini 3 diameternya. Lebih besar lagi nanti. Ini 4. Gitu. Ya. Nah, jadi dan seterusnya. Kita nggak tahu nih sampai berapa banyak dia, nak. Setelah itu si Arif tadi dihitungnya luasnya. Kan nggak ada kerjaan sebenarnya Arif ngitung luas. Tapi begitulah dia, nak, ya. Hitung dia luasnya. Mungkin biar muat gitu, nah, gambarnya ya. Menghitung luas keseluruhan lingkaran yang dia gambar, nak. Ternyata karena luas yang dia hitung terlalu banyak, eh, mungkin apakah mau dimasukkan ke dalam sebuah gambar terlalu banyak nih nggak muat gitu ya. Dihapuslah 2 buah lingkaran. Jadi lingkaran tadi yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, nah, dihapus 2. Nah, ada 2 yang dihapus oleh si Arif tadi. Sehingga diperoleh luas keseluruhannya 94,2. Nah, yang ditanya jumlah semua lingkaran yang digambar Arif sebelum dihapus berapa gitu. Nah, kayak gitu nah ya. Jadi ini soal ya, ada lingkaran yang luasnya itu diketahui dalam diameter. Berarti kita harus tahu lagi rumus, iya, rumus luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Kalau diketahui jari-jari rumusnya pi dikali r kuadrat. Itu kalau diketahui jari-jari, yaitu jarak dari tengah ke tepi. Tapi di soal itu diameter. Ternyata ada rumus satu lagi, nak. Luas jika diketahui diameter. Yaitu apa? Karena jari-jari adalah setengah kali diameter. Pak, kami tak terdengar suaranya, Pak. Mungkin coba lihat, nak. Mute-nya apakah mungkin headsetnya? Karena yang lain terdengar nih, nak. Ya, karena peserta yang lain dengar kan? Tes 1, 2, 3 dicoba. Peserta lain bagaimana? Apakah semuanya tidak kedengaran? Tes 1, 2 aman. Oke, ternyata yang lain aman. Mungkin coba dicek lagi, nak, ya, atau panggil bapak ibu gurunya atau operatornya ya. Mungkin ada kesalahan di ininya ya. Oke, karena yang lain aman nih. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin suaranya di hidden. Aman ya, aman. Ya, nak, ya, coba cek, nak, ya. Nah, karena jari-jari adalah setengah diameter, maka kita bisa ganti nih. Jadi pi jari-jarinya kan tadi setengah diameter, nak, dipangkat 2. Maka luas jika itu diameter menjadi apa? Pi 1/2 tetap 1, D pangkat 2 D kuadrat, 2/2 4. Nah, inilah rumus luas daripada lingkaran jika diketahui dalam diameter. Itu yang pertama. Ya.
Ya, lalu kita harus paham dulu ini soal maksudnya apa. Jadi nak ternyata ini soal luas yang pertama. Jadi luasnya apa tuh? Pi dikali D bagi 4 ya. Karena diameternya 1, berarti kita bisa ganti ini 1 nak. Maka jadinya apa? Pi kali 1 kuadrat bagi 4. 1 kuadrat 1. Berarti jadinya, iya, untuk yang pertama ini kita bisa buat lingkaran yang pertama itu hasilnya adalah 1/4 pi. Dah, ini luas lingkaran yang pertama digambar, yang diameternya 1. Sekarang kita ambil nih yang diameter 2. Berarti ganti lagi ya, pi. D-nya 2 nak. 2 kuadrat dibagi 4. 2 pangkat 2, 4. 4 kali pi. Nah, maka jadilah dia, kita buat di atas ya. Ditambah, apa tuh jadinya? 4/4 pi. Lalu yang ketiga, D-nya jadi 3 nih. Nah, diameternya 3. Maka jadinya pi kali 3 kuadrat bagi 4. 3 pangkat 2, 9. Maka 9 dikali pi bagi 4. Ternyata jumpa pola dia anak. Apa polanya? Polanya kuadrat. Berarti ini jadinya 9/4 pi. Dah, kan gitu. Lalu ditambah terus nih lingkaran yang keempat dan seterusnya. Sampailah nilainya tadi tuh 94,2 ketika 2 buah dihapus. Nah, dah. Jadi ditambah titik-titik sampailah nanti ada 2 yang dihapus, ada 2 buah yang dihapus, hasilnya berarti ada 2 yang dihapus, kita bisa kurangin. Ada 2 yang dihapus. Kita kan belum tahu berapa nilai yang dihapus. N/4 pi. Dah sama dengan 94,2. Dah, sekarang nah ini memang agak tinggi nak ya. Dan sayang sekali tidak ada cara cepat karena yang ditanya soalnya itu soal hot, yaitu yang ditanya jumlah lingkaran, bukan nilai luasnya, melainkan jumlah lingkarannya. Nah, kita cari tahu dulu 94,2 ini kenapa dia 94,2. Nah, kalau kita perhatikan nak, semuanya dalam pi, betul? Ya, dalam pi ternyata ada pola. Semuanya pakai pi. Tapi 94,2 ini nggak pakai pi dia nak. Supaya ada pi-nya kita apain? Supaya dia ada pi-nya kita apain? Nah, karena nilainya pecahan, maka kita masukkan nilai pi-nya adalah 3,14. Ternyata 94,2 kalau mau kita jadikan ada pi-nya, itu tinggal bagi aja dengan 3,14. Kenapa? Karena kan pi bagi 3,14. Nah, ya Pak Mulia sederhanain lagi. 3,14 bagi 3,14 1, betul? Setiap bilangan yang dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri, betul nggak? Bukankah 94,2 dikali pi per pi itu juga hasilnya sama karena pi bagi pi 1. Ya. Jadi 94,2 boleh nih dikali pi. Pi yang bawah Pak mulai jadikan 3,14. Sehingga 3,42 dikali pi bagi 3,14 didapat 30 pi. Dah ada si pi. Ya. Kita taruh di sini lagi. Nah, memang nih agak lumayan ini nak ya. Jadi jadinya so, jadi nilai ini tadi, nah, berubah dia nak. Jadi 30 pi. Pak, tapi Pak di sini juga ada 4-nya semua, betul?
Tuh, kita ubah lagi 30 pi supaya ada 4 di bawahnya berapa? Kali aja dengan 4 berarti 120 bagi 4 pi. Maka 30 pi ini boleh lagi diubah menjadi, ya menjadi, ini Pamulia hapus dulu ya, nggak muat. 30 ini boleh diubah menjadi 120 pi per 4. Dah, sampai sini gimana? Udah mulai pusing. Memang soalnya nih lumayan tinggi ya. Dah, terus Pak, gimana cara cari eh, dua yang kehapus? Kita lihat pola aja, nak. Ya, daripada kita masukin rumus terlalu ini, kita lihat pola. Yuk kita jumlahkan satu-satu. Ya, nah iya memang agak susah ini, nak. Jadi mohon bersabar. Ini belajar. Jadi kita coba aja satu-satu dulu, yuk. Kita coba. Nah, semuanya kan udah dalam 4 nih, nak. Ini semuanya udah ada pi-nya, ya kan? Kita cari, nak. Berapa ditambah berapa dari pengkuadratan yang hasilnya 120 atau yang dekat 120. Oke, yuk. Kita jumlah ya. Nah, tadi ini kan, ini yang bawah Pak Mulya hapus, ini tadi sudah. Nah, kita jumlah. Kira-kira yang dekat dengan 120 tuh angka apa? Yuk. Pasti angka si pembuat soal itu memilih angkanya yang cantik-cantik. Yuk kita mulai ya. 1 kuadrat nih. Tambah 2 kuadrat 4 ya kan? Nah, karena nih. Nah, 1 tambah 2 kuadrat 4. Tambah 3 kuadrat 9. Tambah 4 kuadrat 16. Tambah 5 kuadrat 25. Tambah 6 kuadrat 36. Tambah 7 kuadrat 49. Nah, tambah 8 kuadrat 64. Nah, Pak ada trik Pak. Nah, ini soal hot tingkat tinggi. Biasa kalau soal hot tingkat tinggi itu yang eh, tidak ada trik. Nah, karena yang ditanya bukan nilainya, melainkan jumlah banyak lingkaran. Kalau tadi yang ditanya jumlah luas total lingkaran ada trik. Nah, gitu ya. Jadi ada tipe soal yang ditanya itu bukan luasnya, banyak lingkarannya. Nah, misalnya kayak kita menghitung sebuah kebun, terus yang ditanya eh, hal yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi kita jumlahin yuk. Nggak apa-apa, sambil belajar pelan-pelan. Nah, pesaing kalian juga susah. Makanya soal matematika nggak sebanyak IPA kan. Yuk, tambah 1 tambah 4 berapa nak? Ini tambah ini berapa? 5. 5 tambah 9 Pak, berapa? 14. Tambah 16 30. Oh, udah cantik nih tambah 16. Tambah 25 55. Tambah 36 91. Tambah 49 berapa nak? 140. Oke, udah lebih ya. Berarti karena udah lebih, berarti sampai sini aja. Ya, ke sini aja. Berarti angkanya itu sampai 7. Karena udah lebih. Oke, kita ingin, nak kan? Kita ingin nilainya itu dapat 120 karena tadi hasilnya adalah yang kita inginkan 120. Maka 140 nah, biar jadi 120. Itu yang mana yang dihapus? Angka berapa yang lingkaran yang diameter mana yang dihapus? 140 biar jadi 120. Itu kan dikurang 20 ya. Betul? Maka mana dua buah penjumlahan yang hasilnya 20? Yuk.
Mana yang nggak? Di antara 1, 4, 9, 16 mana yang jumlahnya itu 20? 4 sama 16 pinter min satu luk semau ya. Jadi 4 dengan 16 yang dihapus. Berarti ini kan dihapus nih. Dah. Jadi nggak 120? Jadi Pak Mulia. Ya kan? Berarti udah bener. Lingkaran yang digunakan oleh si Arif tadi berapa? Lingkaran yang digunakan oleh si Arif ada ada 7 sebelum dihapus 2. Berarti ada 1, 2, 3 makin besar terus ya. 4, 5, 6 tuh 7. Ya udah jawabannya berapa nak? Jumlah 7 jawabannya. Jadi karena ini isian singkat yang diketik di aplikasi angka 7 aja. Jangan pakai pak. Kalau pakai pak mesin menganggap salah 7. Jangan pakai titik. Jadi nomor 10 jawabannya 7. Nah, silahkan dicatat dulu ya. Pak Mulya akan kasih soal yang sama dengan cerita yang berbeda. Silahkan. Oke, M Khalifatul sudah. Oke, sudah ya Miss MIS Modern juga sudah. Min 20 juga sudah. Oke, kalau sudah ingat konsepnya ya. Berarti Pak mulai ulangi sedikit karena sebentar lagi adik-adik anak-anak sekalian akan menjawab soal yang sama tapi gambarnya yang berbeda. Jadi triknya adalah mencari dulu rumus luas diameter ya. Jadi konsepnya ini cari dulu luas yang berhubungan diameter, lalu jumlahkan cari hasil luasnya yang mana jumlah yang paling mendekati. Jika sudah, silakan coba soal latihan 10. Nah, ceritanya sama, hanya bangunannya yang berbeda. Kalau tadi lingkaran, kalau ini bujur sangkar. Oke, silakan Pak Mulia kasih waktu 5 menit. Oke, yang baru masuk, silakan lanjut coba kerjain latihan soal 10. Jika sudah, ketik jawabannya. Rehan dari Min Sabang. Kemarin Bapak bilang besok nampain muka. Nggak jadi nak. Muka Pak Mulia hilang hari ini. Besok aja. Besok terakhir. Lupa Pak Mulia. Rehan Min Sabang. Bukannya kita udah jumpa kemarin Rehan. Waktu di Banda Aceh.
-30. Pak, nampak muka dong besok nak ya. Lupa Bapak. Hari ini nggak kondusif tempatnya. Insya Allah besok ya. Mohon maaf nih ya. Atau mau nengok muka Bang Do aja. Biar Pak Mulya cari muka Bang Do. Iya, besok ya. Insya Allah besok. Dah, bisa nih nomor 10 nak. Yang bisa jawab dapat piring cantik dari toko sebelah. Iya nak, janji besok. Bentar aja tapi. Macem apa aja ya kan? Hah? Oke, bisa nomor 10 kalau kira-kira pusing. Ini anak-anak sekalian akan bertanding di Banda Aceh ya tandingnya ya. Yang akan terpilih satu orang. Satu orang di antara kalian nak akan terpilih yang akan jumpa lagi sama Pak Mulya di Banda Aceh. Kita akan dilatih di tahun lalu pelatihannya di Hotel Oasis. Ya, tahun lalu di Hotel Oasis selama berapa kemarin ya? Seminggu kok nggak salah nak. Nah, oke kita bahas ya. Oke, Pak Mulya pemalu nah, bentar, besok aja ya, nggak kondusif tempatnya. Oke, kita bahas. Alia menggambar beberapa bujur sangkar. Apa itu bujur sangkar persegi nah ya? Jadi Alia menggambar beberapa bujur sangkar. Nah, dengan diagonalnya adalah bilangan asli. Apa itu diagonal nih? Diagonal. Nah, kali ini diagonalnya. Alia memulai menggambar dengan diagonalnya satu, ini satu, lalu dia gambar lagi, nak, dengan diagonalnya itu dua, nah, digambar lagi sama Alia, diagonalnya itu tiga, digambar lagi sama Alia, diagonalnya itu empat, ya. Misalnya 4 senti. Nah, oke, ada yang bantu gambar, ini 5, gitu ya. Dan seterusnya. Kita nggak tahu sampai berapa. Setelah itu, Alia tadi dia menghitung luas keseluruhan bujur sangkar yang digambar. Nah, udah dibuat, dihitung ya. Karena luas yang ia hitung terlalu banyak, nah kali ini yang dihapus itu hanya satu. Sehingga diperoleh ketika dijumlahkan luasnya, ketika sudah dihapus, jawabannya 60. Ya, yang ditanya sama nak jumlah semua bujur sangkar. Nah, soal-soal seperti ini soal-soal yang memang butuh konsepnya kuat karena yang ditanya bukan jumlah luas total, bukan jumlah luas sebagian. Kalau jumlah luas total tuh bisa trik. Tapi yang ditanya jumlah lingkarannya, jumlah bujur sangkarnya. Ya, sama kayak kalau misalnya ada soal yang 5 kali 4 adalah 20. Tapi yang ditanya bukan 20. Yang ditanya berapa digit 20 nih? Digitnya, oh ada dua. Kayak gitu ya. Misalnya lagi ditanya 5 kali 111. Jawabannya berapa? 555. Yang ditanya bukan nilainya. Tapi yang ditanya jumlah digitnya, 3. Nah, soal-soal seperti inilah soal-soal level HOTS yang tidak bisa digunakan trik. Itu dia. Ya, jadi yang buat soal KSM ini pinter ya. Sama kayak kalian nanti pinternya ya. Dah. Nah, udah sampai di sini paham? Berarti kita harus cari tahu apa rumus luas daripada bujur sangkar kalau yang diketahui diagonal. Nah, itu dia. Kalau yang diketahui dia diagonal. Yuk. Jadi,
Luas persegi atau bujur sangkar adalah S kuadrat. Di mana ini dia si S. Ini si S. Ya. Lalu apa hubungannya S sama diagonal? Nah, hubungannya itu ternyata mencari diagonal, nah, diagonal itu nih ya, garis yang memisahkan sudut nih, ya. Jadi diagonalnya adalah S akar 2 triknya. Nah, ini trik cari diagonal, bukan trik jawab. Jangan kira trik jawab ini trik cari diagonal. Dari mana Pak Mulya dapat? Dari Pitagoras. Jadi mencari diagonal itu kan sebenarnya akar dari S kuadrat tambah S kuadrat. Sama dengan akar dari 2S kuadrat. Nah gitu ya. S-nya dikeluarin, tinggallah 2-nya. Jadi trik cepat untuk diagonal sisi S akar 2. Tapi nanti kalau bangunannya balok atau bangunannya kubus itu triknya S akar 3. Oke, sampai sini gimana? Udah bisa dipahami? Pak, layarnya kenapa nggak dibuka? Eh, Pak Mulya masih pemalu. Nah, besok insya Allah ya. Nah, besok Pak Mulya cari foto Bang Do dulu, Bang Ronaldo, Bang Messi ya. Pak, apa diagonal, Pak? Diagonal itu ini, nak, jarak antara sudut dengan, nah nih, apa ini namanya? Nah, namanya diagonal, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada buku atau ada kotak atau ada kertas berbentuk persegi origami, ini dia nih. Nah, jarak ini nama diagonal. Ini juga diagonal berarti, ya, guna ya. Oke, lanjut. Dah. Nah, karena udah tahu kita rumus dari diagonal adalah S akar 2. Ini nampak kali nih ya banyak yang stres nih nengok soal ya. Berarti gimana cara cari luas? Berarti kita pengen cari S nih nak. Maka mencari S adalah diagonal D aja ya Pak Mulya buat akar 2. Nah, dalam matematika nggak boleh penyebut itu dalam akar, nak. Maka dirasionalkan. Apalagi rasionalkan? Sama-sama dikali akar 2. Jadi D akar 2, D akar 2, akar 2 kali akar 2, 2. Maka didapatlah mencari S itu adalah D akar 2 per 2. Masukin ke luas nih, nak. Nah, nanti pakai rumus akhirnya aja. Ini kan kita buktiin rumus. Ya, sama kayak lingkaran tadi. Berarti masukkan nih, nak. D akar 2 per 2 pangkat 2. D pangkat 2, D kuadrat. Akar 2 pangkat akar 2, hilang akarnya. 2 pangkat 2, berapa? 4. Maka didapatlah rumusnya. Sama-sama bagi 2. Ternyata rumus mencari luas jika diagonal diketahui rumusnya setengah D kuadrat. Ini dia rumusnya kalau soalnya diketahui dalam diagonal. Ingat ya, ini rumusnya setengah D kuadrat. Nah, catat aja rumus akhirnya. Jadi, rumus untuk mencari luas persegi jika diketahui diagonal, ini rumusnya. Dah, simpan. Oke, catat. Nah, ini yang penting. Oke, sampai di sini pusing. Sama, Pak Mulya juga masih kecil dulu pusing. Dah, ada dicatat rumusnya sebelum Pak Mulya hapus. Lanjut. Di sini aman. Aman ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba, nak. Dari persegi-persegi ini tadi luasnya. Yang pertama setengah
Kan tadi rumusnya setengah D kuadrat. Nah, kita coba D-nya ganti 1. Berarti dikali 1 kuadrat. Jadinya, iya, 1 kuadrat. 1 kali 1 jadinya setengah. Yang kedua kita coba. Setengah 2 kuadrat. 2 pangkat 2, 4. Berarti jadi berapa, nak? 4/2. Kita coba nih. Nah, kayak tadi. Yang ini kita coba lagi berapa? 1/3 kuadrat per 2 berapa? 9/2. Maka setelah kita perhatikan kalau kita tambah terus, ya langsung kuadratnya 4/16/2. 5/25/2. Nanti 6/36/2. Nanti 7/49/2. Yang hasilnya 60. Nah, supaya mudah, nah kan, ini kenapa nggak kelihatan ya coretannya? Ini yang terlalu kreatif, coret-coret di ini kehapus dia, nak, yang punya Pak Mulia. Jadi coret-coretannya bisa ditunda dulu, nanti coret aja di papan tulis masing-masing. Karena agak macet kalau, nah, anak-anak sekalian ikut nyoret. Baru mulai udah ada yang nanya, Pak, berapa lama lagi? Masya Allah, luar biasa. Begitu semangat kalian, nak, ya. Mau masuk sesi 2. Oke, lanjut. Nah, ya, jadi coret-coretannya tadi ketutup punya Pak Mulia. Jadi ini ditambah titik-titik hingga hasilnya 60. Pak, ini per 2 tadi, Pak. Supaya 2, 60 ini ubah yuk, nak. Jadi 120/2. Dah. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita jumlahin. Kira-kira kalau kita jumlahin 60 ini ke 120 bagi 2 ya. Mana yang jumlahnya 120? Sampai berapa tadi? Yuk kita jumlahin. Ya. Nah, sampai kuadrat berapa yang dijumlahkan? 20. Yuk, nah. Baru satu soal dan soal yang mirip. Udah minta refreshing, ya kan? Jadi beginilah level nanti KSM kalau soalnya udah mulai 15 ke atas. Nah ya, yang kita jumlah 1 tambah 4, 5. Tambah lagi, nah. Tambah 9, 14. Tambah lagi. Tambah 16, 30. Sama kan? Tambah 25, 55. Tambah 36, 91. Tambah 49, 140. Dah. Di soalnya tadi sampai berapa sih, nak? Sampai 60 ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira pada soal ini dikurangi 1 buah yang nilainya ada nggak ya kalau dikurangi 1 buah yang hasilnya 120 juga? Ada yang nilainya hasilnya 120. Nggak ada ya? Kalau tambah sekali lagi 8 kali 8, 64. Tambah 64, 204. Kalau sekali lagi 204. Kira-kira mana nih? Berarti ujung-ujungnya adalah sampai 140. Pak udah berasap kepala nih. Oke, Pak mulai cepetin ya. Jadi tujuannya biar sudah 120 lagi-lagi ya pengurangannya itu ternyata harus 2. Ini juga ya. Berarti di soalnya ini nggak bisa 1, Pak Mulia. Ternyata di sini harus 2 juga. Nah, sehingga kalau kita hitung, jika 2 yang dihapus, ya hasilnya juga sama, yaitu 7. Tapi yang dapat kalau 2 yang dihapus ya. Oke, karena sudah berasap, kita coba soal yang mudah kali ini. Kita coba soal grafik. Nah, mungkin grafik bisa ambil poin.
Ya, nah soal grafik. Nih, ini mudah nih. Nah, kalau ini juga susah, berarti ya perlu dipertanyakan nih. Nah, nomor 8 kita soal grafik. Nomor 11, nomor 11 bukan grafik. Nomor 8 dulu. Pak, soal refreshing. Belum ada Pak mulai soal refreshing. Coba anak-anak sekalian kerja nomor 8, Pak mulai pikirkan dulu refreshing apa yang Pak mulai kasih. Ya, coba dulu nomor 8. Grafik di bawah ini ditunjukkan persentase berdasarkan jenis kelamin pada ujian masuk 1 MTS favorit pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Nah, sedangkan tabel di bawahnya menunjukkan banyak peserta ujian dan peserta yang lulus ujian masuk MTS tersebut. Nah, jadi ini ada yang atas ini, nak, ada grafik batang. Ya, grafik batang ini itu menunjukkan datanya di sini. Jadi kemampuan baca data, nah ya, yaitu yang biru data siswa laki-laki, yang kuning data siswa perempuan. Yang ditanya perbandingan peserta perempuan dan laki-laki yang nggak lulus, nah 5 tahun dari 2018 ke 2021. Oke, silakan. Dari Fakih, oh ya Pak, kepala sudah berasap. Gimana sembuhannya, nak? Siram pakai ini, nak. Pakai air di bak mandi. Atau pakai oli bisa juga. Oke, kenapa berasap, nak? Susah kali soalnya. Bosan. Itulah, nah. Memang KSM ini membosankan. Pak, nomor 11. Iya, nomor 11 nanti, nah. Habis ini. Nomor 11 tuh susah juga, nak. Yakin kalian nomor 11? Nomor 11 itu lebih susah daripada nomor 10. Nomor 11 lebih ribet daripada nomor 10. 5 kali lebih ribet. Oke, nah, Pak, kepala saya sudah berasap. Pantaslah sampai kemari bau asapnya, nak ya. Kita sampai jam berapa nih sesi 1? Pak mulai cek dulu biar biar yang berasap kepalanya mungkin bisa disembuhkan dulu melalui rukiah, ya kan. Nah nih, sampai 9.45 masih ada ya, setengah jam lagi, nak. Pak, cukupin aja enggak lah, kan ada yang mau belajar juga loh, nak. Ayo, Fakih min Sabang minta cepat selesai. Ada apa enggak Fakih ini? Pak, soal refreshing boleh. Habis soal ini kita soal refreshing. Pak mulai lagi mikir refreshing apa yang cocok buat anak-anak kayak kalian, nak. Bisa nih nomor 8. Coba. Nanti batuk Bapak kalau aku bawa ke Bapak. Apa ini batuk? Kepalanya dibawa karena berasa batuk, Pak Mulya. Oke, kita bahas ya. Oke, gimana nih? Kita bahas refreshing hewan, obat sakit kepala. Oke, kita bahas ya. Yuk kita bahas. Memang anak-anak. Oke, mari. Yang pertama, karena yang ditanya adalah perbandingan peserta perempuan dan laki-laki yang nggak lulus, nak, selama 5 tahun. Berarti ini tahun pertama, ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, ya. Jadi
Kita cari dulu nih. Apa dulu yang kita cari? Yang kita cari adalah jumlah yang lulus dulu, ya. Karena jumlah peserta yang lulus belum tahu. Sedangkan data yang diberikan ada tahun, jumlah peserta ujian, jumlah peserta yang lulus. Nah, nih, jumlah peserta yang lulus diketahui, tapi ini jumlah total peserta yang lulus laki-laki dan perempuan. Sementara yang ditanya, berapa perbandingan yang perempuan dibandingkan dengan yang laki-laki? Itu yang ditanya. Ya, dah. Jadi kita cari dulu, nak, jumlah yang lulus laki-laki ada berapa, yang lulus perempuan ada berapa, gitu. Yuk kita bahas. Ya, jumlah peserta yang ikut ujian itu ada 1.400. Ya, 1.400 pada tahun 2018. Nah, ternyata laki-laki, ya, jumlah peserta yang lulus 800, persentase ini persen, nah, ya. Berarti 60% dari 800. Berapa? Kalikanlah. 60% dikali 800. Berapa tuh, nak? Coret-coret. 8 kali 6 berapa? Yuk, berapa? 8 kali 6? Iya. Berapa, nak? Persentase yang lulus laki-laki. Maka didapat berapa, yuk? Tunggu, ini jumlah peserta yang lulus. Sorry, nak, ya. Jumlah peserta yang lulus ada 800. Sementara jumlah peserta ujian. Ini persentase lulus laki-laki, persentase lulus perempuan. 48, tol. Nah, kalau kita lihat 480 datanya apakah sudah ada? Belum ada, ya. Maka didapat di sini 480. Kalikan ke bawah terus, nak. Yang kedua tahun 2019 yang lulus 600 kali 50. Berapa? 300 yang lulus. Lanjut. 500 kali 45%. 225. Lanjut, 400 kali 48%. 192. 800 dikalikan 64 berapa? 64%. Iya, berapa, nak? 512. Nah, itu data yang lulus laki-laki. Nah, ini lanjut, sekarang kita cari persentase yang perempuan. Yuk kita tulis. Berarti kurangin aja, ya. 800 kurang 4, 20, 80. Dikurangin aja nih, nak. Nilai ini dikurangi nilai ini. Maka dapatlah jumlah yang perempuan. Berapa tuh? Di sini 320. 600 kurang 300 di sini 300. Terus 500 kurang 225 jadinya 275. 400 dikurang 192 jadinya 208. 800 kurang 512 jadinya 288. Dah. Sampai sini bisa? Bisa lah, anak pandai-pandai kok. Ya kan? Cuman cepat bosan aja. Coba nonton Naruto, nah, ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang, setelah kita tahu persentasenya, ini kan persentase yang lulus. Sementara yang ditanya yang nggak lulus. Berarti kita harus cari tahu, nak, berapa jumlah peserta yang tidak lulus. Nah, yang tidak lulus dulu kita cari tahu. Kan mantap nih.
Ya memang lama dia nak. Makanya waktunya 2 jam. Ya. Kan soalnya cuma berapa? Kita lanjut ya. Kita cari peserta yang tidak lulus. Di data belum ada kan peserta yang nggak lulus? Belum ada. Yuk kita cari. Nah, peserta yang 2018 dari 1.400 nak, yang lulus 800. Maka yang nggak lulus, iya 14 kurang 8. Dapatlah yang nggak lulus 600. Nah, ini untuk yang 2018. Lalu yang kedua nih nak, kurangin 800 kurang 600. Maka yang nggak lulus ada 200 orang. Banyak juga yang nggak lulus ujian ya. Ternyata tahun 2020, maka paling enak tahun sekarang lulus semuanya enggak? 1.000 dikurang 500. Nah, berapa? Yang enggak lulus 500. Lanjut. 500 kurang 400. Berapa, nak? 100. Pinter. Dan yang terakhir 1.100 kurang 800. Berapa? 300. Pinter. Ya, udah dapat nih yang nggak lulus. Apakah udah siap? Belum. Kenapa belum? Karena kita mau cari yang nggak lulus dari perempuan berapa, yang laki-laki berapa. Nah, lanjut. Maka kita udah dapat nih persentase yang ini yang nggak lulus. Untuk siapa nih? Ini total yang nggak lulus. Ya kan? Sekarang yang nggak lulus ini tadi kita ubah dari 600 orang. Berapa laki-laki kita pisah yang nggak lulus, ya, dan berapa perempuan. Nah, oke, yuk. Nah, ada yang ngasih soal sendiri di ini. Memang sungguh kreatif anak-anak MI ya. Bosan dia buat soal sendiri. Oke, lanjut. Ini nggak nampak Pak Mulia ini kan. Rupanya setelah Pak Mulia cek di ini ya, di videonya, kalau Pak Mulia terlalu ke kanan tuh nggak kelihatan. Jadi Pak Mulia harus agak bawa ke samping sedikit dengan kamera adik-adik sekalian. Dah, yuk. Nah, sekarang kita harus cari berapa persentase jumlah laki-laki. Nah, jumlahnya dari mana didapat? Nah, persentase nih 60 40 ya kan. Nah, di sini ini apa nih? Grafik nih. Grafik di awal ini menunjukkan persentase berdasarkan jenis kelamin pada ujian MTS favorit ya. Jadi karena kita kita udah dapat yang nggak lulus, berarti kita bisa nentuin nggak? Ini dia udah bisa nentuin ya. Nah, ini yang nggak lulus, persentase yang lulus. Ya bisa nih, ini yang lulus. Nah, yuk gimana cara carinya untuk menentukan nilai yang nggak lulus, laki-laki, perempuan, gimana? Yuk, ada yang bisa menentukan yang nggak lulus bagaimana? Ada? Jadi persentase lulus laki-laki ada 480, yang tidak lulus ada 600. Ya, maka laki-lakinya ada berapa persen yang lulus? Yang lulus diketahui di grafik di atas ya, nak. Di grafik diketahui bahwasanya di data ini ya nih, ini diketahui jumlah persentasenya. Yuk, gimana? Sudah masuk jam ini ya, 9.28. Pak, kapan masuk sesi 2? Sesi 2 9 berapa sesi 2, nak? 9.45 ya? Oh, jam. Oke, lanjut ya. Masih sanggup? Maka didapatlah tadi setelah kita lihat
Nilai laki-laki yang nggak lulus itu ada 360, langsung aja ya. Ada 100, nanti diulang lagi. Ada 415, ada 83, dan yang terakhir ada 258. Ini Pak mulai selesaiin dulu. Sementara perempuan ada 240, ada 200, ini udah nggak fokus lagi nih ya. 85, 17, 42. Jadi kalau ini ditotalkan, Nak, didapatlah nilai laki-laki 1216, sedangkan nilai perempuan 484. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan dari siswa perempuan dan laki-laki. Perempuannya nilainya 484, laki-laki nilainya 1216. Tapi di soal diketahui yang perempuan 121, berarti 484 untuk menuju ke 121 diapain? 484 biar jadi 121 dibagi berapa? Dibagi 4. Jika sebelah kiri dibagi 4, maka sebelah kanan juga dibagi 4. Maka didapatlah 1216 dibagi 4. Dapatlah jawabannya adalah, Nak, 304. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah 304. Selesai. Nah, oke. Gimana? Mudah, Nak, kan? Sangat mudah sekali. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya sangat-sangat tidak suka soal susah ya. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut. Capek? Pak, udah 9.30. Oke, mau istirahat dulu ya. Oke, bolehlah istirahat dulu ya. Sepertinya sudah berasa. Soal refreshing nanti begitu masuk Pak Mulya kasih refreshing. Oke, kita istirahat, kita masuk lagi sesi berikutnya pukul 10. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.